Sesuatu akan kembali ke dasar. Emas, kedua perak. perak. Perak di sini adalah perak batangan. Perak batangan, Pak ya. Emas itu juga emas batangan. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Pagi hari ini saya berada di kota Otaru, Jepang. Jadi nama kotanya Otaru, dan suhu sekarang ini 9 derajat Celcius. Jadi cukup dingin, dan saya ada di depan Otaru Canal, dimana kalau misalkan kalian berkunjung ke kota Otaru, Jepang ini, kalian bisa naik kanal ini, kemudian kalian bisa berkeliling kota Otaru dengan perahu ya, dengan perahu yang seperti itu ya. Perahu seperti itu dan kemudian berkeliling memutari kanal ini. Nah, sahabat terang kemuliaan, pada kesempatan kali ini, di video kali ini, kita kembali lagi akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Dautoni atau Pastor Dautoni. Nah, masih seputar resesi ya, resesi yang terjadi tahun 2025 dan puncaknya dikatakan sampai 2026. Itu puncaknya, tapi belum selesai katanya. Karena akan berlanjut terus sampai 2030. Jadi cukup lama juga resesi ini ya. Nah, seperti yang biasa Dautoni sampaikan kepada kita semua, katanya agar kita bersiap-siap, kita berjaga-jaga. Salah satunya dalam bentuk investasi, yaitu investasi emas dan perak. Kenapa beliau selalu memberikan seperti ini? Ini ada suatu nasihat atau suatu ide yang bagus sih menurut saya. Jadi kalau hal-hal yang baik ya nggak ada salahnya kita turuti ya. Karena kata Bapak Dautoni ya, atau Evangelis Dautoni, katanya kita kembali ke alam, kita kembali ke basic. Nah, sahabat kemuliaan, untuk lebih jelasnya seperti apa sih yang akan disampaikan oleh Evangelis Dautoni atau Pastor Dautoni, kita akan saksikan videonya langsung. Dan satu pesan dari saya, apapun yang kita hadapi, apapun yang akan kita alami ke depan nanti, kita tidak akan pernah tahu, tapi satu intinya tetaplah berdoa. Ini suatu ayat yang sering saya berulang-ulang terus ya, saya ingatkan kepada kalian semua, yang saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17, ayatnya cukup singkat tapi memiliki makna yang sangat dalam sekali, tetaplah berdoa. Dan jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan, tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain, agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan sahabat Terang Kemuliaan, apabila kalian terbeban untuk mendukung pertumbuhan dari channel Terang Kemuliaan ini, silahkan join menjadi membernya dengan cara klik tombol join di beranda channel Terang Kemuliaan. Dan juga follow TikToknya ya, di situ kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Langsung saja sahabat Terang Kemuliaan, kita akan saksikan apa yang disampaikan oleh Evangelis Dautoni atau Pastor Dautoni. Selamat menyaksikan. Elektromagnetik, yaitu elektrik, semuanya akan banyak bagian yang menggunakan perak. Oh, oke, Pak. Elektronik termasuk. Elektronik juga, Pak ya. Jadi nanti komponen perak ini akan banyak digunakan 10 tahun ke depan. Oh. Termasuk kesehatan. Kesehatan juga, Pak ya? Ya, perak. Itu 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan, perak. Ingat zaman Tuhan Yesus, emas dan perak. Haleluya. Segala sesuatu akan kembali ke dasar. Kembali ke dasar, Pak ya. Pertama, itu apa tuh? Ini emas. Kedua, perak. Iya. Perak di sini adalah perak batangan. Perak batangan, Pak ya. Emas itu juga emas batangan. Emas juga emas batangan. Oh ya. Nanti bisa cari di pabrik emas UBS Surabaya atau Antam, Pak ya. Atau ketiga Jawa Tengah di Semarang di toko Mas Bagong. Toko Jadi, Mas Bagong. Tapi pesan khusus lah di toko Mas Bagong, Semarang. Oke. Nah, perak ini
menjadi alternatif. Jadi alternatif setelah next. Dan nanti ke depan banyak digunakan untuk elektronik, otomotif, dan peralatan-peralatan alat kesehatan, dan lain-lain. Sehingga harganya nanti berlipat. Wah, itu 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan. Ke atas. Ke atas ya. Dan ingat, nanti tidak boleh lupa. Apa itu, Pak? Untuk maklar saya 2%. Kan beritahu. Jelas? Jelas, Pak Daud. US dollar itu masih 30 tahun lagi. 30 tahun lagi. Tetap menjadi US 30 tahun, Pak ya. Iya, internasional. Jelas? Jelas Pak Daud. Nah itu yang untuk menjaga nilai mata uang. Oh iya. Menjaga investasi jangka panjang. Iya. Nah, jadi ingat, begitu nanti emas tembus 2 juta, itu tandanya arah inflasi akan naik terus. Arah inflasi akan naik terus, Pak ya. Iya. Nah, ngerti maksudnya? Mengerti, Pak Daud. Itu tanda apa? Inflasi akan terus naik terus. Dan rupiah melemah. Solusinya apa, Pak? Pokoknya yang safe haven, aman, jangka panjang, mana? Bagi yang punya uang cash ya, untuk jangka panjang. Simpan pakai uang cash, Pak ya. Tanah. Itu punya uang cash, bukan KPR atau utang. Jelas? Utang bank nggak boleh, Pak ya. Nah, kedua, perak. Yang kedua perak. 10 tahun lagi. Nah, itu investasi jangka panjang. 10 tahun lagi. Iya, Pak Daud. Perak. Karena naiknya nanti bukan persen, tapi lipat. Berlipat-lipat. Jelas, Pak Daud. Karena harga bedanya emas dengan perak udah jauh sekali. Jadi nanti lebih tinggi emas atau perak, Pak? Apa? Nanti 10 tahun lagi lebih mahal emas atau perak? Tetap emas. Ya. Tapi untungnya banyak di perak. Oke. Jelas, Pak Daud. Jelas, Pak. Ketiga, US dollar. 3 US dollar ya. Tanah itu harus ingat itu untuk jangka panjang. Jangka panjangnya, Pak ya. Bagaimana saya beritahu, Abraham? Luar biasa, Pak Daud. Ingat tahun 2022, saya beritahu emas akan tembus 1,5 juta. Betul. Di tahun 2024. Betul, Pak. Sudah terjadi, Pak Daud. Sudah terjadi, dan saya sudah beritahu waktu dekat emas akan naik 2 juta. Dan waktu emas naik 2 juta, itu tanda inflasi akan naik terus gratis. Tapi daya beli turun. Jadi nanti inflasi dan deflasi bertemu di tahun 2025 dan 2026. 2026, Pak ya. Dan beratnya di tahun 2026. Tahun depan. Ibaratnya kalau tinju, hari ini tinju, bengkaknya besok. Nah, ingat, perusahaan-perusahaan tahun ini yang tutup atau PHK, tahun depan mau buka, itu kan mengawali berat. Pak ya. Nah, itu tahun depan. Nah, berarti kalau tahun sekarang tutup, tahun depan susah, Pak, buka usaha. Pokoknya ya, startnya itu berat untuk tahun depan. Tahun depan berat, Pak ya. Karena kondisi seperti ini, kita mulai ekonomi bergerak, itu 2027 Januari, itu baru bergerak.
2027 Januari baru mulai bergerak Pak ya. Itu bergerak, belum pulih. Belum pulih, baru mulai. Nah, kegerakan mulai setelah puncak inflasi. Nah, nanti 2032 baru ekonomi Indonesia dipulihkan. 2032. Oh ya. Ya, berarti jelas. Presiden baru Pak ya. Dan saya masih ingat perlu Abraham tahu Prabowo ya. Presiden ya. Bapak Presiden kita ya. itu pihak asing berusaha untuk menghambat beliau Pak ya. Makanya akan banyak goncangan-goncangan. Kenapa Pak? Dihambat Pak? Karena Pak Prabowo ini adalah memiliki sifat seorang negarawan, prajurit sejati, dan kesatria. Dan dia akan nomorsatukan negara di atas hidupnya untuk negara. Dan Indonesia bisa bertahan menghadapi krisis. Nah, karena Pak Prabowo ini paling disegani Pak ya. Dan diperhitungkan di dunia internasional. Oh, haleluya. Makanya akan terjadi asing berusaha untuk melakukan goncangan-goncangan, menghambat Pak ya. Menghambat selama pemerintahan Pak Prabowo. Oh. Nah, karena tahu Indonesia bisa bertahan kalau Pak Prabowo tetap menjadi presiden. Jadi presiden. Oh, gitu Pak. Nah, makanya akan digoyang terus. Oh, gitu ya. Asing akan goyang terus. Karena Jenderal Edi Wibowo almarhum pernah memberitahu pada waktu 2014 asing berusaha dengan operasi intelijen untuk menggagalkan Wibowo jadi presiden di 2014. Karena waktu itu saya masih tugas. Di situ laporan-laporan intelijen saya terima semua, sebagian untuk dilaporkan untuk almarhum Ibu Negara Ani Yudhoyono. Nah, setelah itu sebelum ke almarhum Ibu Ani, itu laporan ke saya. Waktu itu operasi intelijen. Di situ kelihatan sekali bahwa asing berusaha menghambat supaya Pak Prabowo tidak jadi presiden di 2014. Dan asing itu saya tahu negara mana. Dan itu bergerak sistematik dan masif. Itu operasi intelijen di 2014 untuk menggagalkan Pak Prabowo jadi presiden. Nah, dan setelah Prabowo jadi presiden, nah, kalau saya perhatikan dari pengalaman saya bersama almarhum Edi Wibowo, Jenderal Edi Wibowo, di 2014 waktu saya mau resign purna tugas. Nah, di situ saya ngelihat sendiri bagaimana asing masuk ke Indonesia. Dan itu laporannya saya terima. Nah, itu 2014. Dan mereka udah bergerak secara sistematik. Nah, saat ini Pak Prabowo jadi presiden, ini kan digoyang. Asing tidak ada yang menggoyang. Tapi ingat, maka kita perlu doa untuk Pak Presiden. Betul Pak. Pak Prabowo. Betul Pak. Supaya diberi hikmat, dijaga Tuhan, dan dilindungi Tuhan. Betul. Nah, karena ingat, ini ada
pergerakan-pergerakan itu ada yang menggerakkan. Ada yang menggerakkan secara ya? sistematis. Itu analisa saya. Ya. Kenapa saya berkata demikian? Karena 2014 waktu masih saya tugas, ya. laporan-laporan itu saya terima. Iya Pak. Dan waktu itu sebelum menghadap Ibu Negara, Ibu almarhum Ani Yudhoyono, ya. Saya seleksi dulu, saya screening, dan saya lihat dokumennya. Dan itu memang benar-benar asing bergerak. Asing bergerak. Sehingga kalah. Oh iya. Nah, itu di 2014. 2014. Nah, di 2025 ini, ya. Nah, saya lihat, ingat waktu 2014 itu. Nah, kalau kita perhatiin, selama berapa bulan setelah Pak Prabowo dilantik, kan banyak sekali goncangan-goncangan. Nah, tapi yang jelas kita berdoa untuk Pak Presiden Pak Prabowo diberi kekuatan Tuhan, amin, dan hikmat Tuhan untuk menghadapi persoalan masalah bangsa ini. Betul Pak. Apalagi sekarang ada namanya perang dagang. Ya. Nah, tapi saya percaya sekali bahwa Tuhan tetap melindungi Pak Prabowo dan Tuhan melindungi Indonesia. Amin. Pasti dalam nama Yesus. Kita doa. Yes, betul Pak. Karena nanti yang berat itu di 2025 ini di bulan 6 dan bulan 7. Bulan 6, bulan 7. Naik ke atas, goyangan demi goyangan. Goncangan demi goncangan. Tapi ingat, Tuhan sayang, Tuhan cinta kepada Indonesia. Amin. Dan Tuhan pasti juga sayang dan melindungi Pak Prabowo. Amin, pasti. Sebagai presiden. Amin. Jadi ini akan, karena hal ini kok saya lihat dari analisa saya, ingat kejadian 2014. 2014 ya. Ini kan cara geraknya kan sama. Udah kebaca Pak ya. Tapi saya percaya, nah, Tuhan pasti lindungi. Amin. Dan Tuhan pasti amankan Indonesia. Amankan Indonesia ya. Apa yang terbaik. Pasti Pak. Nah, gimana Abraham? Luar biasa Pak Daud. Jadi 2014 itu kebetulan yang terima laporan dan dokumennya itu saya, Pak Daud ya. Jadi saya tahu. 2014. Dan itu di Cikeas. Baru setelah itu dokumen diberikan sama Pak Kusnanto, itu ajudan dari almarhum Jenderal Edi Wibowo, untuk memberitahu laporan operasi intelijen. Nah, baru setelah itu saya bersama almarhum Edi Wibowo ke Cikeas, karena rumahnya almarhum Edi Wibowo dengan Pak SBY kan dekat. Oh iya Pak. Jadi saya jalan kaki bersama beliau, ditemanin ajudan juga namanya Parman, untuk menyerahkan dokumen ke Ibu Presiden. Ke Ibu Presiden ya. Nah, di situ saya baru mengerti 2014 itu ada operasi intelijen. Operasi intelijen ya Pak. Dari asing. Dari pihak asing. Ya, karena yang terima dokumen saya. Nah, dan sekarang kelihatan sekali goncangan-goncangan. Betul Pak. Nah, tapi saya percaya Tuhan sayang, Tuhan lindungi, Tuhan amankan Indonesia. Betul Pak Daud. Bagaimana? Luar biasa Pak Daud.
banyak hal yang selama ini saya simpan. Ini hanya sebagian kecil. Tetapi saya tidak boleh memberitahu, sekalipun saya sampai meninggal. Ada rahasia-rahasia tertentu Rahasia yang negara, tidak Pak, ya? boleh saya beritahu. Rahasia negara ya. Dan saya disumpah untuk tidak boleh mengucapkan atau membocorkan. Nah, tapi kalau yang 2014, nah saya hanya kasih tahu karena itu tidak terlalu penting sekali. Kedua, waktunya sudah berlalu. Waktunya sudah berlalu. Nah, tapi dari analisa sekarang ini, ya Pak, goyangan-goncangan ini langsung saya ingat kejadian 2014. Bagaimana saya lupa Abraham? Ya. Yang terima dokumennya saya. Karena setelah saya terima, baru diserahkan ke Kusnanto, ajudan dari almarhum Edi Wibowo. Nah, dia dari PNS, dilatih secara khusus, dan dia tugasnya di PNS Kopassus. Istrinya pun juga PNS. Ya PNS Pak ya. Nah, dan dokumen itu dibawa. Jadi saya bawa dokumen itu sama Parman, sama almarhum Edi Wibowo di Cikias untuk diserahkan kepada Ibu Presiden. Nah, dari situ saya dikasih pesan sama Jenderal Edi Wibowo, Daud, karena Edi Wibowo ini sangat menghormati dan loyal ya, Pak, dan setia kepada negara dan juga kepada Prabowo. Dia selalu berkata, Pak Prabowo itu adalah seorang kesatria, prajurit sejati, komando. Nah, waktu itu dia pesan sama saya, Pak, untuk saya merapat untuk masuk satu tim itu 2014 untuk satu jalur. Tidak boleh kemana-mana. Tidak boleh ke Safri Syafudin, tidak boleh ke yang lain, hanya ada satu tok jalurnya. Itu perintah Almarhum Edi Wibowo, yaitu ke Mayor Jenderal Gleni Kerupan. Suruh fokus hanya satu tok, untuk menjadi jembatan antara Cikias dan Pak Prabowo. Nah, itu tugas saya, satu titik, satu orang menjadi satu tim dan merapat. Itu 2014. Dan saya tidak kemana-mana. Kalau di Partai Gerindra ada banyak tokoh, saya tidak ke sana. Saya hanya satu aja, seperti yang ditugaskan kepada saya. Ya Pak ya. Yaitu ke masuk tim ke Mayor Jenderal Gleni Kerupan. Satu titik. Dan apa yang terjadi? Walaupun saya resign, tetap komunikasi, tetap bekerja sama dengan Mayor Jenderal Gleni Kerupan sampai Pak Prabowo jadi presiden. Dan sehingga pada waktu 2024 kan saya yang menghubungi Mas Ibas Edi Baskoro untuk waktu itu kan Mas AHY keluar dari Anies dan Pak Anies. Nah, waktu itu saya berkata kepada Mas Ibas, karena saya kan yang ditugaskan almarhum Ibu Ani Yudhoyono untuk menjadi jembatan ke kubu Pak Prabowo dengan satu titik Gleni Kerupan. Nah, waktu itu saya berkata sama Mas Ibas supaya bergabung dengan Gerindra
karena Pak Prabowo pasti menang. Karena saya mendapat penglihatan tahun 96-97. Dan apa yang terjadi? Mas Ibas langsung tindak lanjutin untuk beritahu ke Pak SBY. Nah, karena kan walaupun bagaimanapun saya pengawal dari almarhum ibunya. Dan apa yang terjadi? Langsung Gleni Kerupan bergerak bicara kepada Pak Prabowo. Jadi menyatukan Ikhlas dan Gerindra, AHY Demokrat dengan Gerindra itu adalah kerja tim Mayor Jenderal Gleni Kerupan. Didukung oleh Pak Daud juga, Pak. Kalau saya kan hanya penggembira. Hanya apa, Ibrahim? Penggembira. Nah, dan waktu itu hanya membicarakan koalisi. Saya sama Gleni, sama Mas Ibas. Tahu enggak berapa lama? Berapa lama? 3 hari. 3 hari. Setelah itu transaksi tepat 1 minggu. Selesai. Nah, tapi saya beritahu sama Mayor Jenderal Gleni Kerupan untuk pesan untuk ke Pak Prabowo, Pak Presiden. Saya selalu berkata sama Mayor Jenderal Gleni Kerupan, tolong perhatikan Mas AHY. Kenapa? Karena saya mendapat pesan dari almarhum Ibu Ani untuk menjaga, mengawal dengan hidup saya dan nyawa saya untuk 2 putranya, yaitu Mas AHY dan Mas Ibas. Nah, sampai sekarang, Mas Ibas, sampai sekarang, Pak. Sampai sekarang. Nah, Mas Ibas kemarin ke Solo ya ketemu saya juga. Karena kalau saya anaknya Pak SBY, Mas AHY dan Mas Ibas itu betul-betul dididik dengan baik sama orang tuanya, yaitu Pak SBY dan Ibu Ani. Makanya Mas AHY itu sama Mas Ibas itu orangnya sopan, krama, tidak arogan. Kenapa? Kenapa tidak arogan? Karena yang mendidik dengan cara yang benar. Jadi dengan cara yang benar. Makanya saya beritahu nanti AHY jadi wapres. Wah, kapan, Pak? Nah, pokoknya saya beritahu sekarang dulu kan. Di masa depan. Nah, ya karena walaupun bagaimanapun anak saya sekolah dulu dibantu sama beliau. Oh, anak pada almarhum. Iya, almarhum Ibu Ani Yudhoyono. Jadi walaupun bagaimanapun saya masih ingat budi baiknya beliau. Makanya sampai sekarang pun saya tetap komunikasi dengan Mas Ibas Edi Baskoro. Luar biasa. Gimana Ibrahim? Luar biasa Pak Daud. Dahsyat. Oke, tanya jawab sekarang. Oke, sekarang Matiu dari Bandung. Silahkan Matiu. Selamat malam Pastor. Iya, gimana? Pak Daud, ini anak saya ini 2 bulan terakhir ini agak aneh perilakunya. Kalau dulu kan stabil, pendiam, sekarang agak gelisah, dan kalau malam dini hari suka keluar, Pak Daud. Ada gangguan roh jahat. Ada gangguan roh jahat. Angkat tangan doa ya. Angkat tangan dua-duanya. Ini sering gelisah dia. Tidak betah di rumah. Ikuti doa. Darah Yesus. Darah Yesus. Hancurkan kutuk. Hancurkan kutuk. Darah Yesus. Darah Yesus. Hancurkan mantra. Hancurkan mantra. Darah Yesus. Darah Yesus. Hancurkan jimat. Hancurkan jimat. Darah Yesus. Darah Yesus. Bebaskan. Bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Roh-roh jahat. Roh-roh jahat. Kutuk.
roh-roh kutub, roh-roh gelap roh-roh gelap, keluar demi nama Yesus. demi nama Yesus. Darah Yesus Darah Yesus, bebaskan. bebaskan. Amin. Amin. Doa itu selama sebulan. Darah Yesus. Tiap berapa kali sih? Lanjut. Oke, 1 selanjutnya bulan. Siska Bekasi. Silakan Bu Siska. Buka unmute-nya ya. Silakan Bu, langsung bertanya sama Pak Daud. Ini Siska, Pak Daud, adik saya. Sebulan yang lalu dia sempat pingsan, tapi pingsannya aneh, Pak Daud. Jadi sebelum pingsan dia sempat kayak ada yang kosong gitu, matanya kosong, pandangannya kosong. Terus habis itu tiba-tiba ketika sebelum pingsan dia teriak dulu gitu, teriak terus pingsan. Kira-kira kenapa ya, Pak? Ini bukan masalah setan. Ini hanya masalah psikis, kejiwaan atau saraf. Yang jelas bukan setan. Masalah kejiwaan, Bu. Nah, Berarti ke dokter kejiwaan, Pak ya. ya psikis, saraf aja. Oke. Yang penting bukan setan. Angkat tangan doa ya. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh-roh jahat keluar. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh-roh jahat keluar. Amin. Amin. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya Sanjaya dari Jakarta, Sanjaya Jim. Silakan Pak. Oh, ini di rumah sakit Pak Daud. Silakan dibuka. Ya, Amin. Iya. Oke, mana Bu? Iya, ini papa saya sakit limfoma. Kemarin malam dia mimpi 3 kali. Dalam 3 mimpinya itu dia berantem dengan kuasa kegelapan. Dia menang, tapi hari ini dia bilang dia lemes sekali. Boleh tolong didoakan untuk keselamatan kesembuhan dalam Yesus ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Sembuh dalam nama Yesus. Amin. Lanjut. Oke, Rio Bandung, silakan Rio. Iya, mau tanya dong, Pastor, Pak Pendeta, apakah sakitnya ini ada serangan dari kuasa kegelapan karena mendadak dan cepat sekali? Mau tanya, udah ada setannya, udah ada. Nah, terlepas Bu setannya Bu. Wah, udah bebas, udah ada setannya. Sudah bebas? Ya, oke. Lanjut. Silakan Rio. Halo, Pastor, dia ada mantra-mantra jampe-jampe yang masih nyangkut nggak? Soalnya ini naik turun terus nih, Pastor. Sudah bebas Ibu. Sudah bebas. Oke, terima kasih banyak. Tapi doa terus darah Yesus selama 1 minggu ya. Iya. Oke, lanjut. Doanya. Ya, terima kasih Bu. Sekarang ke Rio yang ada di Bandung, silakan Rio. Pak, maaf Pak, aku boleh cerita mimpi, mau tolong minta diluruskan. Aku pernah mimpi atau penglihatan gitu dalam 1 malam 2 kali di jam 1 dan jam 4. Mimpi apa coba? Cepat. Singkat aja. Mimpinya melihat seperti ada pulau-pulau gitu, pulau-pulau. Terus aku disuruh pergi ke tempat itu, tapi tempatnya itu kayak ada kampung, desa dan ada monumen segitiga gitu. Terus di jam 4 paginya aku mimpi lagi naik helikopter, terus melihat ada 1, 2, 3 gunung, terus disebutkan nama raja-raja kayak dalam peta. Oh, berarti itu berhubungan dengan roh leluhur berarti. Terus pas bangunnya itu aku dikasih tahu nama Udayana. Ya, kita doa ya untuk patahkan kutuk leluhur berarti. Angkat tangan. Doa ya. Darah Yesus hancurkan kutuk keturunan. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan.
Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Amin. Amin. Lanjut. Oke, yang terakhir Ella dari Singapura, silakan. Halo, selamat malam, Pastor Pendeta Daud Tony. Saya mau bertanya, apakah di hidup saya ada keturunan? Terima kasih. Udah bebas ini, dulu ada. Amin. Terima kasih. Yang katanya, darah Yesus bebaskan, baju lindungi. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Oke. Terima kasih Pak Daud. Sahabat Terang Kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony. Kiranya apa yang disampaikan bisa kita cerna dengan baik. Dan apabila ada di antara kalian semua yang terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelis Daud Tony, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Zoom yang dilakukan oleh Yefta Ministry ataupun Tom Hiles TV. Nah, mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Daud Tony ini atau Pastor Daud Tony selalu diberikan kesehatan, agar beliau dapat melakukan pelayanannya dengan baik dan juga mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Sekali lagi pesan dari saya, 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Dan dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe. Dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Jangan lupa join membernya apabila Anda ingin mendukung pertumbuhan dari channel Terang Kemuliaan ini. Dan join TikToknya juga ya, follow TikToknya. Sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Dan saya berdoa untuk kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan berbahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.